Halo guys and welcome again to Els Production. Nah, ini dia ruang tamu Els episode 1. First time. Langsung dengan bintang tamu kita. Dia adalah seorang musik director. Dia juga seorang pemain saksofon. Nyanyi juga gak Mike? Kalau Deketan aja. Kalau kepepet nyanyi. Oh, kalau serius? Enggak lah. Kalau bikin guide nyanyi. Ya, ini dia Michael Rodovan. Halo, Oke. salam kenal. Ya, ini Michael Rodovan pertama kali kesini, dia adalah memang korban dan pasien pertama Itu. di Els Living Room atau ruang tamunya Els. Nah, kita akan bahas di sini itu semua tentang musik ya. Jadi pengalaman tamu-tamu kita ini sehingga mereka menjadi full timer. Oke, langsung gue mau nanya pertama gini, Mike. Lu tuh bukan dari Jakarta kan asalnya? Bukan ya? Asal dari mana? Dari ngomongnya udah tahu pasti. Oh, dari Manado ya? Betul. Nggak, aku dari Salatiga, Jawa Tengah. Dia dari Salatiga guys, jadi dia asli dari Salatiga, Jawa Tengah. Oke, lu berarti dari Salatiga ya Mike ya? Iya, Oke, betul. mantap. Jadi bener-bener lu merantau dari kampung halaman ke Jakarta. Tahun berapa Mike? 2015 tuh. 2015? Iya. Juli Agustus lah. Lu ke Jakarta 2015. kuliah kan? Kuliah Ya? Iya. Alma maternya apa? Sebut nih. Alma maternya apa? Sebut dong, gak Oh, apa-apa. Harvas musik. Harvest Chris. Ya, Theological Seminary. Oh, sedap. Jadi Michael Rodovan ini sangat alkitabiah sekali ya. Kuliahnya kuliah sekolah Alkitab. Let's pray. Jadi tapi di sana dapat banyak pengalaman gak Mike? Kalau di mana? Di kampus? Di Harvas, ha? Kan gue lihat lu story lu tugas akhir lu tuh lu merantau juga, dapat tugasnya tuh keluar kota ya? Iya. Mission trip. Ya. Itu lu main apa? Main saksofon atau udah mulai ngatur musik sendiri atau Waktu apa nih? Waktu mission trip itu lu jadi apa? Main saksofon aja atau khotbah juga atau Nah, itu. apa tuh? Itu jadi kemarin waktu mission trip tuh ini kayak pelayanan sih jatuhnya. Oh, Aku jadinya tetap jatuh main pelayanan. musik juga, terus ngelatih pelatihan musik di sana di Oh, daerah. I see. Sama khotbah juga waktu itu. Oh serius? 2 kali. Khotbah juga. Kayaknya next podcast berikutnya ada Mike kita suruh sendiri Terus, ngomong sini tentang khotbah. Khotbahnya ini di narapidana gitu, di penjara. Oh, di lapas. Waduh, Di di lapas. Deg-degan sekali, aduh Tuhan. Oh tapi itu pengalaman seru sih. Itu Main musik seru. berarti di penjara ya? Pelayanan di penjara. Iya. Oh seru. Gue Khotbahnya juga di pernah. situ. Ya Iya. gue juga pernah itu. Oke. Oh tapi seru ya itu ya. Lu lulus graduate tahun 2019. 2019. Gue datang recitalnya dia. Iya, hormat nih sama Keren. Mas Eli. Keren banget dia bikin komposisi. Nah ini yang gue suka teman-teman. Jadi kayak gini. Dia backgroundnya itu bukan pemain piano. Dia backgroundnya itu juga bukan seorang produser. Tapi kayak gini. Sekarang posisi dia itu adalah sebagai musical director dari artis yang bernama. Oh, kebetulan baru pegang It Gitaf. Itu dia. Dia. It Gitaf ya, teman-teman pasti tahu sendiri. Mungkin nanti nextnya kita bakal undang kali It Gitaf ke sini ya. Bisa. Bisa ya. Bisa aja. Oh ya, nanti kita coba undang ya. Tapi sekarang dia keren banget karena gue menyaksikan sendiri ya, dari pertama kenal dia tuh dari 2015 atau 2016 gitu, pertama kali kita ketemu. Gue nyaksikan sendiri bagaimana dia itu dari seorang pemain saksofon. Jadi nggak mustahil ya bagi seorang pemain saksofon atau instrumen lain untuk jadi seorang musical director tuh nggak mustahil ya. Iya sih. Hah? Sebenarnya nggak mustahil ya. Nggak mustahil ya? Iya sih. Lu cuman main saksofon dong berarti. Dulu tuh berarti pertama kali cuman pegang saksofon aja. Iya, saksofon. Saya bisa piano, gitar bisa. Cuman kan bisa doang. Itu dari keluarga nggak? Ada keluarga yang bisa main musik juga nggak? Papa sih. Jadi gini, dulu aku pertama kali belajar musik tuh kelas 4 5 SD itu diajarin papa main gitar. Oh, pertama gitar. Iya, C A minor, G gitu doang aja. Sama kayak Amos Cahyadi. Oh, gitar. Amos Cahyadi tuh awalnya belajar gitar, baru main drum. Itu. Amos Cahyadi. Oh, sama-sama berarti Iya, kamu pertamanya dari gitar. situ, dari papa. Terus aku bisa main keyboard, bisa main keyboard sih ya. Itu karena pas pelayanan juga. Itu. Yang di Harvest itu? Bukan, sebelum pas di Salatiga. Iya. Oh, di Salatiga. Oh, berarti main di gereja ya? Main gereja. keyboard di gereja ya. Oke. Terus karena kayaknya tuh aku setelah aku pikir-pikir, aku suka kayak suka
bikin musik kayak bikin aransemen gitulah. Itu dari zaman SMP. Jadi dulu waktu zaman-zaman lomba band kayak Oke. apa 17-an. 17-an gitu-gitulah. Natalan. Nah, terus Iya. aku selalu bikin gini aja lah, bikin gini. Aku selalu kasih ide gitu loh, kasih pandangan. Berarti gitu. out of the box ya, keluar dari aransemen asli ya. Iya. Nice. Tambahin apa gitu. Jadi Iya biar betul. apa ya? Ya dari situ aku setelah pikir ternyata dari SMP aku juga udah suka gitu. Nah, terus ke sini kuliah makin suka explore gitu loh. Oke. Tapi pertama banget itu berarti gitar, abis itu bagaimana ceritanya lu ke saksofon? Nah, jadi saksofon itu bener banget setelah gitar tuh. Jadi lulus SMA Karena kan waktu pertama kali kita ketemu, lu tuh kalau nggak salah baru bilang sama Koko atau maksudnya lu baru bilang sama gua, lu tuh baru belajar saksofon sekitar 1,5 tahun. Waktu kita pertama kali pelayanan bareng loh. belum setahun, 6 bulan itu. Makanya. Iya. Jadi guys, ini lucu nih ceritanya. Gua ini ketemu dia itu di tahun 2015 atau 2016? 15. 2015 itu kita ketemu di Lipo Karawaci ya. Ya, betul. Di sebuah gereja lah. Itu. Di sebuah gereja lah kita ketemu gitu ya pertama kali, dan dia ini pertama kali ikut sama kita audisi ya waktu itu ya. Audisi ya. Ya. Ini. Audisi. Main saksofon. Wah, enak lu main saksofonnya. Waktu itu juga ada Om Haryang Goman. Iya. Jadi kita satu pelayanan sama Om Haryang Goman. Terus Mike itu sebagai pemain saksofon. Kita pelayanan bareng itu 5 tahunan ya. Iya. 5 tahunan ya. Sampai 19 ya. Iya, Iya, sampai 5 tahunan abis itu karena kesibukan masing-masing ya. Akhirnya Kesibukan masing-masing akhirnya ya semua udah punya ini Iya, sendiri, betul. pekerjaannya sendiri. Dan pas ketemu lagi lihat-lihat story dia, gile sekarang jadi MD coy. Amin. Wah itu sih keren banget, itu keren Tuhan. banget tiba-tiba jadi MD. Oke, lanjut ceritanya. Dan jadi dari SMP lu udah punya kayak calling atau kayak punya Bibit-bibit lah ya. Iya, pengen memproduce ya berarti ya. Iya, dulu mungkin belum kebayang untuk produce ya mungkin dulu ya. Oke. Kayak lebih ke Aransemen aja. Oke, Iya. berarti aransemen yang unik ya. Iya. Jadi masih pakai lagu asli, lagunya lagu asli tapi aransemennya beda. Iya. Oke. Ha. Oke, itu fun banget sih tapi. Itu seru banget sih Sangat. asli. Nah, kalau gua pribadi Mike, kok itu dapat calling kayak gitu itu dari kelas 6 SD tuh. Oh. 6 SD tuh pertama kali lagunya Nikita. Oh. Album Nikita yang Kasih dari Surga, karena mentor Koko atau guru Koko dulu itu Aminoto Kosin. Dia yang produce, legend sekali itu. Legend itu. Dia yang produce Kasih dari Surga. Nah, jadi pas Koko denger, ih gila ternyata kan Koko pernah dengerin album lain Trio Priscilla nyanyiin lagu itu tapi aransemennya kok jadul banget gitu ya. Pas dengerin, ih ternyata bisa ya di remake kayak begini, enak banget ya. Di situ Koko mulai tertarik untuk coba aransemen, terus suka suara, terus produce gitu. Nah, kamu dari SMP juga ya berarti ya? Ya SMP sih. Iya. Bibit-bibit Dari awal situ tuh itu. kayaknya udah mulai, wah kayaknya enak dibikin lain. Iya. Oke, nah terus abis itu masih main gitar ya berarti waktu itu? Atau udah main saksofon? Masih main gitar. Masih main gitar. Berapa 2000 main saksofon tuh 2014 akhir Desember tuh aku ingat banget. Jadi tadi belum jawab tuh aku lupa. Main saksofon karena jadi temanku SMP dulu, temen ngeband dulu, dia main keyboard, dia sekolah di Jogja, sekolah musik itu. Dia kan mayornya piano, minornya dia ambil saksofon. Oke. Pas dia pulang ke Salatiga, ajak ngeband lah, ayo ngeband lagi, aku main saksofon, temenku bilang gitu. Nah terus ya udah latihan, aku lihat bagus juga nih, seru juga. Cuman kan ya kayak biasa lah, bagus juga nih bla bla bla. Nah terus lama-lama tertarik. Nah, aku sempat kontak temanku, ajarin dong gini. Terus minta rekomen yang jual saksofon murah-murah lah gitu. Ingat banget tuh dulu di Saksofon pertama merek apa? Nah, ini merek Cina itu, Sinclair. Sinclair. Orang-orangnya pada nggak tahu kayaknya. Merek Sinclair. Iya. Oke, kalau teman-teman itu berarti tapi rekom nggak? Kalau untuk pemula, pemain saksofon pemula. Aku beli second. Oh, Sinclair itu beli second. Itu kalau nggak salah 3 juta lah, 3,3 juta. apa berapa ya? Baruannya paling sekitar 4-an ya? Ya 4 apa 5 mungkin ya. 4 atau 5-an. Oke. Terus pas aku beli, nah aku kan nggak belum ngerti saksofon lah, maksudnya ini sehat apa nggak alatnya. Nah aku setelah mainin kok rasanya berat, tapi mungkin kayak gini, aku tiup aja. Nah aku udah bisa main mungkin 2 bulan kali ya. Ada part yang lepas gitu loh, ada yang rusak, jadi harus diservis. Aku bawa ke tukang servis, terus coba kamu tiup ini mas, ini bisa sih, cuman yang ini aja rusak.
kamu berarti ini loh, kamu berarti power kamu gede, soalnya alatnya bocor semua, nggak bisa ditiup, sebenarnya berat banget. Dibilang gitu. Oh ternyata alatnya rusak, jadi begitu dibenerin jadi sehat, jadi mainnya enak banget. Gila. Gitu. Ternyata selama ini lu main saksofon yang dalam tanda kutip kondisinya tuh rusak ya. Iya, udah nggak bisa ditiup waktu itu. Berat Tapi banget. tapi lu ketiup. Ketiup. Gila. Mungkin power ini juga ya. Ya karena passion juga itu yang membuat lu jadi Semangat. berusaha Iya, ya. iya, benar. Wow. Itu sih. Saksofon ya. Abis itu baru hijrah ke Jakarta tuh. Ya 2014 kan belajar, 2015 Juli lah baru merantau ke Jakarta dan kita ketemu. dan kita ketemu. Gila. Iya. Gila. Dan Akhir tahun ketemu kita kan. Iya. Udah mau deket Christmas tapi kamu nggak sempat Nggak main. ikut Natalan Iya, karena kamu balik ke Salatiga. pulang, iya. Betul, itu kok inget ceritanya Iya, tuh. iya. Mike bisa planan nggak Natalan? Aduh nggak bisa, aku pulang kampung kok. Wah ngeselin banget. Padahal Natal puncaknya acara Iya. kita gitu ya, kita mau main bareng acara puncak. Mana pulang? Itu. Ayah. PK-nya kecil. Wah, aku nggak ikuti kok dulu. Ngabur. Aduh. Oke. Tapi di Harvest itu lu nggak major musik bukan? Iya, Majornya musik gerejawi. Ya? Musik gerejawi. Oke. Sebenarnya sama aja sih, cuman kalau musik itu sama-sama belajar teori, belajar Tapi harmoni. bukan belajar saksofon ya? Ada mayornya. Oh mayornya saksofon, oke. Cuman aku kebanyakan belajar di luar gitu. Oh, Gitu. source-nya banyak dari luar. Dari luar, iya. Gitu. Oke, masuk akal. Itu dia. Oke, nah itu keren tuh ya. Berarti setelah lu graduate, lu mulai explore bikin jingle tuh yang gua tahu. Iya. Itu ada cerita juga itu. Nah, itu kenapa aku bisa pegang Nah, stop dulu. MD Nah, itu. Mike, gue pengen tahu nih, komputer lu tuh apa untuk produce pertama kali? Ceritain. Jadi kayak gini, Mike. Nah, iya jadi nih. kayak gini. Banyak banget alasan nih ya, teman-teman yang DM di Instagram atau teman-teman yang DM atau yang tulis komen di YouTube itu kayak gini. Aduh, komputer gua nggak bisa. Karena komputer gua speknya gini. Coba, komputer lu apa? Pertama kali banget ya? Pertama kali banget loh, yang untuk produce pertama kali ya, sebelum kamu upgrade. Pertama kali banget tuh dulu aku lupa Asus apa gitu. Pokoknya harganya sekitar 3 jutaan. Nah, Mantep. itu aku beli karena itu kepepet juga. Waktu itu aku beli buat tugas kampus kan, karena nggak ada laptop. Jadi itu cuma buat bikin skripsi kayak gitu-gitu ya? Iya, itu dari uang ngegig tuh aku kumpulin. Wow, 500, udah tuh ada tabungan lumayan buat beliin laptop, buat bisa kerjain tugas kan. Oke. Nah, terus aku download, aku bukan download sih, aku nanya-nanya orang kok ada bisa bikin musik bla 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 gitu. Terus aku pertama kali direkomend pakai DAW namanya Fruity Loops. Oke, ya Fruity FL Loops. Studio. FL Studio. Nah, kirim lah. Iya. Udah, minta teman. Oke. Pertama nggak tahu nih bikinnya gimana, gini. Aku dikasih Dika kalau nggak salah waktu itu. Dika Bass. Oke, Nah, Dika. terus Dika Little Finger. iya, terus aku explore sendiri, aku tanya-tanya. Nah, waktu itu pas kuliah juga ada event gitu, aku sumbang aransemen gitu. Nah, aku bikin guide-nya dari situ. Pakai Fruity Loop. Pakai Fruity Loops. Suara gitarnya tuh yang Iya, katrol MIDI lah. banget MIDI lah, pokoknya Iya. MIDI banget ya. Iya. Terus drumnya juga gitu. Yang penting ada guide dulu lah. Betul, yang penting betul. Aku nggak tahu juga cara record tuh gimana, record mic gitu. Pakai sound card enggak? Tapi udah ada sound card belum? Nggak ada dulu. Sama sekali belum ada. Jadi langsung on board semua. On board semua. Udah. MIDI langsung rekam situ. Gambar ya? Gambar belum punya MIDI controller. Oke, teman-teman. Ini contoh yang baik ya. Pertama contoh yang baik. Kedua terus kayak begini. Orang itu kalau giat, orang itu kalau misalnya ulet dalam apa yang dia suka, apa yang dia kerjain, nanti tuh berkat ada lagi buat upgrade ya. Iya betul sih. Jadi gini, bukan berarti teman-teman harus tunggu alat yang mahal baru bisa berkreasi. Karena kayak gini Mike, ada langsung yang nanya kayak begini. Kok gua punya laptop tuh padahal udah i5 loh. Asus atau merek Speknya. apa gitu, udah i5 segini dibanding dengan MacBook Air yang baru aku mau beli gini harganya segini, worth it apa enggak? Loh, tergantung kerjaannya, lu kerjanya sebagai apa? Iya. Kalau lu cuman buat kayak TikTokan atau memang buat cover biasa, pakai yang ada dulu juga cukup, Iya, cukup. bener kan? Gak usah upgrade langsung ke harganya yang 20 juta ke atas atau 15 juta ke atas gitu loh, ngapain juga gitu. Nah ini contohnya keyboard, nggak ada keyboard controller, cuman ada sound card juga nggak ada. Cuman ada laptop harga 3 jutaan dan itu laptop buat bikin skripsi guys. Dan dia waktu itu bikin jingle untuk guide.
Itu dan akhirnya Ya, tembus ya. projectnya. Waktu itu waktu yang pas pakai itu nggak tembus. Kayak mungkin kayak ada maksudnya kayak ditawarin kerjaan nih, mau nggak gini, aku bikin aja. Ternyata nggak cocok. Ya mungkin kan aku baru awal-awal bikin Betul. juga. Nah, tuh lihat ya. Gitu. Orang nggak ada yang langsung sukses. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya Jadi sih. sempat ada penolakan ya. Iyalah pastilah. Oh my god. Karena Itu- mungkin aku juga mikir tapi ada kecewa nggak, Mike? Kayak rasa, aduh, lu kayak ngedown kecewa atau kayak kayaknya ada yang mesti di-upgrade lagi nih. ya aku kalau ke down kecewanya enggak sih. Aku mikirnya ini, oh mungkin nggak cocok. Iya. Terus aku mikir, oh mungkin skillku belum sekelas aku bisa bikin jingle gitu-gitu loh. Karena mungkin iya. DAW juga. Jadi kayak ngaca lagi ya. Iya, Oke. oh bisa diperbaiki lagi nih gitu, Oke, oke, explore oke, lagi oke, gitu oke. sih. Nah, abis dari laptop apa yang lu beli abis itu? Nah, habis itu setelah mau lulus tuh. Pokoknya aku pakai laptop itu 3 jutaan itu sampai setelah Resettle? Sampai belum, resettle? belum. Sampai udah mau lulus lah. Sampai Sekitar udah mau 6 lulus. bulanan. Nah, Sampai udah mau lulus. Berarti udah bikin enggak, aku recital masih pakai itu, bener. resettle. Recital pakai itu. Sibelius kan? Sibelius, Kau pakai iya, Sibelius aku pakai tulis itu di kan? situ, itu. Wah, gila. Terus Sibelius kan ringan kan. Ya, Nah, ya. setelah lulus baru aku upgrade laptop. Ada udah banyak uang ya. Amin. Udah banyak Pas uang. ada berkat aja. Luar biasa. Habis itu Windows apa Mac? Aku pakai Windows. Berarti kita versus nih di sini. Versus. nih. Kalau gua Apple user banget, kalau dia Windows user banget sama kayak Abi ya. Iya. Aku pakai Windows terus beli laptop. Sewaktu itu pengen beli PC, cuman aku konsultasi sama temen, dibilang kalau kamu lebih sering mobile, ya udah beli aja laptop gitu. iya. Oke, kebutuhan lebih ke kebutuhan sih. Iya. Ya udah beli laptop terus MIDI controller. Beli sesuai sound kebutuhan. card. Iya, bener sound card. Aku sound card sekarang masih aku beli yang paket itu loh, kok. Bundle. Ya, bundle Yang itu. gitu. Apa Focusrite? Bukan Presonus. Oh, Presonus. Oke, bagus Terus kok. Presonus. headphone aku juga masih sampai sekarang masih pakai yang biasa. Dari bundle-nya itu. Mm-mm. Bundling. Belum upgrade lagi. bundlingnya Presonus Mic-nya ya. juga masih pakai yang biasa. Sebenarnya kan kalau menurutku ya sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan, Ya, sesuai kalau- budget juga ya. ya. Jadi sadar diri ya. Kalau aku kan kebanyakan bikin musik, maksudnya bukan yang aku record vokal apa gitu kan. Oke. Jadi aku lebih banyakin di Materi. storage laptopku, terus aku banyakin Upgrade-nya ke situ. Iya, VST apa plugins gitu-gitu. Yoi. Jadi- Jadi lebih banyak kegunaannya. Iya, kalau Dari- kebutuhanku lebih banyak di situ. Oke, MIDI oke, controller juga aku cari yang nyaman karena kan memang Sorry, MIDI controllernya apa? M Audio Keystation 3 ya. Yang berapa key itu? 61 ya? 61 kan key ya, ya, ada kan 61 key 61. ya. Wow. Itu sih. Lihat ya, dia seorang pemain saksofon, merantau dari kampung halaman di Salatiga dan sekarang menjadi seorang musik director It Gitaf. Amin. Ya, teman-teman tahulah siapa It Gitaf itu. Nah, itu pasti ada story ya, Mike. Sampai lo tuh ada di titik karir menjadi seorang music director. Oke, teman-teman, asal teman-teman tahu ya, music director itu nggak mudah loh. Tanggung jawabnya pertama, dia bertanggung jawab atas si sang artis utamanya dan seluruh home bandnya. Ya. Musik director itu bukan hal yang easy, bukan hal yang sepele, karena ketika ada terjadi satu kesalahan di acara live, yang disalahin bukan si produser, bukan si penyanyi, yang disorot pasti si penyanyi, tapi yang bakal disalahin itu adalah si sang musik directornya. Nah, itu bagaimana, Mike? Lu ceritanya tuh menjadi sekarang lu menjadi seorang musik director tuh gimana? Coba lu kenal It Gitaf tuh gimana? Oke, kalau waktu itu tuh aku ini sih kok. Jadi waktu awal-awal pandemi kan sempat 2020. iya, sempat ada wacana 2 minggu doang buat PSBB. Oke. Habis itu normal lagi. Oke, udah. Terus kayaknya kok kayak kemungkinan bakal panjang nih. Aku pulang lah ke Salatiga karena kan job udah nggak ada tuh. Betul, Koko Job tahu udah itu nggak kamu. ada. Kamu lama tuh live ke ya. Salatiga. Aku pulang ke Salatiga. Ya reguleran pada tutup. Mm-mm. Iya. Terus ya itu aku untungnya juga udah sempat beli MIDI laptop controller. apa semua Oh, segala laptop, macam iya, buat jadi tinggal- produce gitu. Nah, aku pulang ke Salatiga, terus sekarang kan aku ngarepin job live udah waktu itu belum ada lagi. Iya, semua Nah. nggak boleh, harus jaga jarak. Terus aku kepikir juga ini sih. Jadi sebelum alasan aku juga beli laptop segala macam buat produksi itu karena aku mikir satu saat aku nggak bakal main live lagi. Maksudnya generasiku bakal keganti gitu loh. Jadi Oke. aku kalau misalkan aku udah nggak ya job live udah lumayan sedikit, aku pasti kan akan cari job lain misalkan produce. Nah, kalau aku start aku nunggu sampai
sampai aku di masa itu baru aku mulai itu kan kayak mungkin Salah, buat nggak aku nggak sedia payung sebelum hujan iya, berarti. jadi aku merintis dari sekarang. Jadi aku pas ada live aku juga merintis di produksi, aku belajar gitu-gitu. Oke, nice. Nah itu salah. Terus aku mikir circleku tuh banyak kan circle panggung, circle live gitu. Nah circle produser ada sih, cuman Lebih ke perform beda. ya? Iya perform, cuman aku kepikir aku pengen kompos film. Nah itu juga karena OKL itu aku jadi suka. Betul. Dulu kita tuh kalau selesai kebaktian ya, terus kita nongkrong itu kita ngomongin Omnisphere. Iya itulah pokoknya. Terus kita ngomongin sound, terus kita teleponan WA itu sampai jam 2:30 pagi ya Mike Iya. ya. Itu cuman ngomongin Hans Zimmer, Iya, John bener Williams, Alan Silvestri. Komposer gitu. Jadi dia ini unik. Jadi dia teman gue yang unik ya. Jadi awalnya gue suka banget kalau dia main saksofon gitu ya. Tapi lama-lama melencengnya tuh 180 derajat. Tiba-tiba langsung ngomonginnya VST ini apa, kok sound ini apa, Hans Zimmer soundnya apa. Iya. Gila itu bener-bener kebalik banget dari seorang saksofonis. Lanjut Mike. Nah itu kan aku tertarik film, terus aku juga pengen iklan gitu. Nah, Jingle. Nah awalnya aku nggak punya circle nih. Gimana caranya aku biar dapat circle? Kalau di live, aku datangin tempat ngejam, aku main sama siapa sikat aja. Tapi kalau live nih aku nggak tahu kalau belakang layar lah ya kita sebut belakang layar, aku nggak tahu cara dapat circle-nya gimana. Nah aku mikir, aku punya equipment nih buat aku produksi lagu. Aku bikin musik samplesku, demoku. Okay. Aku bikin profilku, aku bikin ada berapa musik contoh lah buat iklan musik. Sama buat film, yang aku bikin komposisi gitu. Terus aku udah ada bahan nih, gimana caranya biar orang pada tahu aku. Ya salah satunya upload Instagram pastilah ya. Terus yang kedua, aku pengen banget tuh film waktu itu. Aku cari di YouTube sampel film. Iya, aku di YouTube cari channel yang dia bikin short movie. Oh, oke. Nah, yang aku lihat viewsnya banyak. Pasti kan keluar semua tuh short movie Indonesia. Banyak kan. Aku lihat channelnya apa, terus aku lihat di Instagramnya masih aktif atau enggak. Iya. Gitu. Terus takut minta bayaran nanti ya. Takut kan dikira nanti kita nyuri karya orang ya. Nah, terus aku dapat itu yang channel short movie itu aku DM. Mau nggak aku ajak kerja sama. Jadi misalkan dari pihak PH-nya bikin film, musiknya dari aku. Wow, gitu. keren. Aku DM aja. Aku ada itu 20 ada kali kok. Tadi istilahnya nyebar CV ya? Iya, nyebar CV bener. Itu kan waktu pandemi kan. Jadi udah aku sebenarnya pertamanya takut. Nah, aku DM udah. Sebentar. Takutnya apa? Takutnya tuh lu takut rejectionnya atau takut jobnya nggak dapet? Karena waktu pandemi gini. Ada yang minder, takut nggak dapet, jadi kayak minder nggak takut. Sama ada yang takut secara finansial. Lu takut yang mana nih? Kalau aku jujur takut lebih ke minder ini sih, karena gimana ya? Acceptable nggak karya gua? Ini oke nggak ya karyaku ya? Maksudnya bisa. Maksudnya aku dengan bikin musik gini sebenarnya udah bisa udah bisa diterima belum ya? Maksudnya kayak acceptable-nya. Iya, kayak apa ya? Kayak nggak pede dengan karyaku sih aku waktu itu. Cuman aku mikir kalau nggak pede terus ya nggak bakal pernah mencoba, kita nggak tahu. Betul, itu setuju. Udah coba aja. Setuju banget. Oke. Aku DM sekitar mungkin ada 15 sampai 20. Adalah yang nyantol 3. Nah, salah satunya dia kayak production house iklan gitu. Terus aku nggak bakal expect aku ke iklan sih sebenarnya. Terus kayak udahlah nggak apa-apa, ada jalan, aku coba dulu. Terus dia bilang mau nggak main ke studio kita nih gini-gini kapan-kapan lihat. Aku bilang waktu itu ini aku pengen belajar, boleh nggak? Aku bilang gitu ke PH itu, boleh datang aja gini-gini. Aku datengin, aku samperin, sama sekali itu aku nggak tahu naik motor. Aku sama sekali nggak tahu orang itu siapa. Circle-nya beda, kayak orang asing aja. Iya, pokoknya orang baru. Udah pede aja lah. Aku bilang sama Septi kan, aku mau gini-gini. Udah, Septi support kan. Aduh, di jalan apa aku balik aja ya? Aduh, nggak pede nih. Oh, sempat ada kayak gitu. Iyalah, kan orang baru maksudnya. Aku di musik production yang bener-bener ini nggak ada yang mentorin gitu loh. Maksudnya nggak ada yang aku tanya-tanyain untuk contoh ini nggak aman nggak gitu-gitu loh. Jadi jalan aja dengan kepedean aja, udahlah jalan. Nah di situ terus iklan sempat ngomong sama orang itu bla 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 bla. Terus sempat lost contact. Terus berapa lama kemudian orang itu ngontak. Ini ada job nih, inget banget waktu itu iklan Nutella. Toko lihat itu. Mau nggak gini. Aku mau banget sih mas gini. Cuman ya aku harus dibimbing, aku bilang gitu, mohon bimbingannya.
Ini first time aku job Revisi berapa kali tuh? 3-4 kali lah. Oke. Iya itu dibikin itu. Terus aku kerjain itu ternyata suka. Nah, terus baru ada job lagi gitu di iklan. Iya iklan ya, lebih ke iklan ya. Cuman sekarang baru break. Nah, terus yang film ini aku DM ke salah satu production house dan ternyata dia reply, "Oh, kebetulan nih kita baru butuh musik buat salah satu short movie kita." Gitu. Dia kayak collab sama salah satu brand cat lah. Nah, terus akhirnya di situ aku ketemu sama si apa yang orang production house-nya itu ngobrol-ngobrol. Nah, si orang itu bilang, "Aku punya adik nih. Dia main di TikTok, followersnya belum banyak sih, cuman dia maksudnya kalau dia upload nyanyi kayak banyak yang view gitu loh, banyak. Kalau istilah TikTok kan FYP kan." Iya. Nah, gitu. Mau nggak gue kenalin, siapa tahu lo mau produce gitu. Awalnya aku mikir, ya aku pengennya film nih gitu. Tapi udah nggak apa-apa, siapa tahu kan jalan juga kan. Iya. Pokoknya ada apa hajar kesempatan, Iya, hajar aja. berkat lah. Iya, Ya, aku berkat. hajar dulu aja. Terus minggu depannya ketemuan sama si Gita itu. Nah, ngobrol. Terus kayak janjian mau bikin lagu lah istilahnya. Oke, nanti janjian bla 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 bla. Terus pulang pas mau ke tanggal janjian itu PSBB tuh, PS yang kedua. Terus akhirnya gimana jadi enggak? Aku bilang break dulu bla 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 bla. Karena kan waktu itu kan Covid kan baru tinggi kan. Jadi udahlah break dulu. Terus nggak lama kemudian dia viral itu di TikTok. Iya. Nah, dia viral di TikTok. Terus dia diproduksi sama salah satu gitaris band gitu. Oke, akhirnya dia diproduksi bikin single. Kayaknya buat acara juga sih dia. Terus, nah dia kayaknya mulai dipanggil di acara-acara gitu loh. Nah, aku sempat Reguler ya. Dia kayak event gig gitu lah. Iya. Terus aku sempat kontekan kan. Terus si Gita itu nanya, "Kak, lo ada tim nggak buat ngiringin aku gitu bla bla bla." "Oh, ada nih gini." Ya udah dari situ kontekan dihubungin buat pegang MD buat acara live-nya gitulah. Jadi buat sebagai MD-nya gitu. Iya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang. Dulu dari gitar doang. Aku dulu belum main kok. Jadi karena emang kebutuhan lagu kita kan akustik banget kan. Jadi cuman record doang ya? Cuman gitar aja. Terus aku keinget Austin. Iya. Kan enak banget ya main. Austin, Udah Austin, aku ajak Austin. Terus berjalan pakai keyboard, pakai saksofon. Nah, ini juga nih. Terus si Gita bilang, "Kak, lu bisa nggak sih bikin kayak gini kayak sequencer kayak loops gitu loh, Iya, oke. ada beatsnya jadi nggak cuman kering doang." Itu aku first time juga sebenarnya. Bikin loops ya? Iya, kayak buat live ya, sequencer ya. Sequencer. Itu pakai DAW apa itu? Ini aku masih pakai Cubase. Cubase. Oh, berarti udah pindah ya dari FL Studio ke Cubase. Iya, itu udah pakai Cubase. Oke. Terus dia bilang, "Bisa nggak Kak bikin backing track lah istilahnya?" Bisa. Nah, aku secara nalar, secara teori aku belum pernah coba. Kayaknya bisa nih. Jadi ini gini. Jadi kayak otakku tuh kayak, oh bisa nih di sini. Oke, terus akhirnya belum pernah coba. Oke, bisa gitu. Aku bikin loopnya sendiri. Terus mixing mastering sendiri pasti kan. Terus Mixing mastering sendiri. ya kan untuk kebutuhan itu live itu. Jadi bikin loopsnya di mixing, di mastering. Jadi biar audionya juga lebih bagus gitu loh. Ya, oke. Terus abis itu belajar ngoprek sendiri. Itu aku asli deg-degan sih. Takut salah ya? Iyalah itu, aduh. Takut salah step ya? Iya. Terus akhirnya udah cobain. Nah, dari situ mulai kayaknya bisa nih. Jadi mulai explore lagi. Jadi kayak apa ya? Kayak kita itu ngedorong kita juga buat kayak makin semangat buat berkarya. Coba kreatif gitu iya, loh. betul, kreatif itu. Betul. Udah akhirnya aku bikin lagi. Terus sampai sekarang sempat aku kasih ke keyboardis ininya sequencer karena karena aku udah fokus di aku kalau produce sequence-nya aku. Jadi aku bikin segala sequence. Materi berarti aransemen dari lu semua dong? Dari aku, iya. Wow, iya gue beberapa kali lihat lu latihan di studio gitu di Korton ya. Dewan Korton. Ya. Dewan Korton di Meruya. Ya. Jadi dia tuh cuman duduk terus pegang laptop terus dia sambil pegang saksofon terus dia kondak tuh. Anak-anak buah sekarang ngomongnya. Waduh, jangan dong. Enggak, jangan. Family band, tim bandmates-nya gitu ya. Jadi dia yang kondak tuh. Dan itu gue kaget banget pas liat, gila keren sih Mike sekarang. Itu mantep Mike. Iya. Berarti naik turunnya itu lu ini ya kelihatan banget ya sekarang hasil jerih payah lu dari naik motor kasih
demo apa segala macam sampai sekarang udah beli mobil. Tuhan. Bukan punya aku, punya Tuhan. Oh, wow. Dari gereja mana, Dek? Wah. itu teman-teman dengar sendiri ya. Itu nggak gampang loh, sampai ada di titik itu tuh nggak gampang. Teman-teman dengar sendiri, dari dia naik motor, coba DM-in PH satu persatu, terus yang penting modalnya berani. Iya sih. Berani coba, terus kedua kayak begini, jangan pernah ngerasa kalau aduh karya gue nih kayak belum ada apa-apa ya. Belum tentu, karena tiap hari musik lu ya lu sendiri yang denger, bener gak? Iya bener sih, aku setuju juga itu, bener. Lu bikin musik sendiri dan lu denger sendiri gitu loh. Kalau lu punya saudara atau lu punya istri, lu cuman kasih ke circle dekat lu, tapi lu gak pernah explore ke dunia luar atau ke sosial media yang lain gitu loh. Bagaimana orang mau kenal seorang lu tuh adalah sebagai komposer atau lu adalah seorang artis, memang artis. Ini yang gue pernah juga bahas, Mike. Artis tuh kita. Yeah. Kita ini seniman as an artist. Kalau pemain film itu aktor dan aktris. Itu benar. Kalau kita itu artis, memang benar-benar kita yang bergerak di bidang seni. Itu wah, gua baru denger nih kali ini. Gua udah kenal dia hampir 7 tahun lebih ya. Udah mau 8 tahun kenal sama dia. Dan baru denger cerita lengkapnya sampai dia sekarang menjadi seorang musical director. Ingat ya, dia tuh dari Salatiga, dari nol, dan dia cuma main gitar sama main saksofon. Dan itu sesuatu yang sangat membanggakan banget ketika kita lihat teman sejawat kita ya, kita tumbuh bareng, masa kita sama-sama kenal, dan terus sekarang dia ada di titik sebagai seorang music director. Puji Tuhan. Itu luar biasa banget, dan enggak semua orang bisa, ya enggak semua orang pasti bakal seberuntung itu, Mike. Iya. Karena memang Tuhan juga bakal lihat gitu loh, ora et labora ya, maksudnya jeripaya kita bekerja, kita juga berdoa, yang penting usahanya dulu kelihatan. Iya benar sih. Sampai sekarang baru bayangin, dia bukan seorang pemain keyboard, dia punya keyboard controller, dia punya VST yang seharusnya seorang keyboardist nih kayak gua gitu punya gitu ya. Kayak Keyscape, Omnisphere itu kan nggak ada di pikiran seorang pemain saksofon, bener gak sih? Pemain saksofon perlu buat apa gitu loh? Maksudnya kayak Eric Marienthal deh contohnya. Iya. Eric Marienthal bakal khusus dia belinya saksofon baru, preamp, miking yang baru, reeds, ya bener gak sih? Iya, yang kayak begitu, fokusnya kayak begitu. Tapi nggak semua itu punya soul, punya visi, atau dia punya gagasan untuk menjadi seorang music director. Itu butuh effort yang sangat luar biasa banget sampai akhirnya dia dipercaya sebagai music director. Sekali lagi, music director itu tanggung jawabnya nggak gampang. Itu tanggung jawabnya berat banget. Deg-degan. Berat banget. Oke, Mike, yang terakhir, pengalaman terburuk apa atau pengalaman memalukan pernah ada dong pasti. Selama sama It Gitaf pernah dong, ada nggak? Atau nggak ada? Atau semua selalu perfect? Ya ada sih, cuman kalau yang memalukan banget apa ya? Nggak ada ya. Belum pernah kayak, tapi apa ya kayak? Ada nggak? Kayak contohnya dia main sequencer, barnya salah mundur atau kemajuan lebih cepat. Oh itu pernah. Oh pernah. Pernah. Itu panik ya? Oh ini pernah nih, aku pernah nih, ada nih. Panik Jadi banget. ini lucu sih. Jadi aku jadi waktu itu acara Di luar kota apa di Jakarta? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Acara gitulah sebelum naik panggung. Nah ini Oh ya, momen memalukan ya. Malu tuh ini pernah waktu itu sebelum naik panggung aku udah briefing dulu. Ntar gini ya, ntar ada shaker loop dulu 4 bar, drum loop dulu, shaker, terus go count, gitar intro, baru gitar naik, si gitar masuk naik ya. Oke udah. Tapi kebanyakan bercanda dulu, masuk bercanda gitu. Pas naik panggung. Saat udah intro. Harusnya tuh gitar udah masuk di bar, misalkan di bar kedua, bar ketiga lah, gitar masuk. Tapi si gitaris ke-skip, kayak 1 bar gitu ke-skip langsung. Waduh. Langsung intro. Dulu belum ada talkback, belum pakai ear Jadi kan. terakhir itu. Iya. Sekarang udah ada talkback, udah ada ini enak. Iya, Jadi komunikasi gampang. Intro. Hah? Intro. Gitaris Siapa? Austin. Austin. Lucu nih. Terus seru. dia count. Iya. 1, 2, 3, 4. Dia udah ke-skip 1 bar. Dia count 1, 2, 3, 4. Vokal masuk. Das naik. Waduh, sequencer geser semua. Iya, sequencernya. Wah, langsung pusing gimana ya. Terus itu sequencer untungnya di bar di awal sampai chorus pertama tuh cuman kebanyakan shaker doang. Jadi bilang, udah shaker solo. Set shaker solo. itu dimajuin. Iya, terus enggak sampai di tengah lagu harusnya udah
das. Simbalnya telat. Ketinggalan berapa bar? Terus matiin. Nah, udah habis itu nggak pakai sequencer sepanjang lagu udah. Baru lagu pertama. Aduh. Itu terus dari situ aku juga belajar juga maksudnya harusnya aku prepare lebih baik juga gitu. Jadi jangan nyalahin ke orang lain juga. Aku karena kan nah itu dia tanggung jawab. Iya, itu. Musik director, seorang director lu. Ya, jadi kayak aku mungkin next aku kalau sewaktu briefing aku harus lebih serius. Terus mungkin secara materi aku harus kasihnya lebih jelas. Terus sequencerku juga harus lebih lengkap gitu-gitulah. Nah, terus waktu itu kan juga equipment manggungnya juga belum yang banyak, belum pakai ear, belum pakai talkback. Nah, itu jadi buat tim juga buat evaluasi gitu. Next kalau bisa seenggaknya ada talkback atau ear. Jadi kedengar gitu. Untuk upgrade ya next ya. Iya, itu. Jadi sambil berjalan gitu-gitu. Nah, terus ya udah dari situ puji Tuhan nggak ada lagi sih yang memalukan gitu. Iya bagus gitu. Ya itu pengalaman ya seru sih. Ya semua orang pasti punya lah moment of embarrassingnya pertama kali pasti ada. Ya itu aja mungkin ya pengalamannya si Mike Rodovan, anak perantau dan sekarang sukses di ibu kota. Aduh amin amin. Keren. Mungkin nanti Mike kita kayaknya seru ya kalau undang si Gita ke sini ya. Bisa ntar aku tanyain. Ya coba aja. Siapa tahu kan jadi seru pengalaman beliau seperti apa gitu loh sampai sekarang jadi seorang artis. Wah itu pasti perjalanannya nggak mudah juga pasti itu buat dia. Gitu. Ya teman-teman, yang paling penting pertama selalu mencoba hal yang baru dan jangan pernah putus asa ya. Terus yang bisa ditarik dari kesimpulan dari seorang Mike ini adalah dia gigih orangnya. Dia gigih dan terus kedua mau belajar. Orang tuh males rata-rata, Mike. Orang tuh males. Mager. Iya, jadi ketika ketemu satu halangan, aduh gua kayak gini, udah dia tetap ada di tembok itu. Dia nggak berusaha buat robohin atau lompatin temboknya itu. Nih aku setuju sih itu bener sih. Karena gue lihat gitu loh, ini anak ini giat, bener-bener giat banget. Saksofon dilibas, main apa aja dilibas sama dia. Top 40 main weddingan juga ya. Wedding. Reguler dia main juga. Produsernya sekarang lagi naik. Jadi nggak ada kata selalu ada kata begini ya. Aduh, gua nggak bisa. Aduh, gua nggak setuju banget itu. Gue juga pribadi nggak setuju banget karena itu kata-kata yang sangat omong kosong banget. Belum mencoba aja. Ya? Belum coba. Iya, kalau masalah nanti gagal, ya udah. Emang gue buat YouTube langsung mengharapkan puluhan ribu subscriber gue aja paling baru 3.000-an, Mike. Belum ada goceng. Ya cuman konsisten dan terus akhirnya senang begini loh, baru pertama kali terima hasil dari YouTube. Nah, itu sih nggak lihat nilainya dulu deh, mau itu berapa juta, mau berapa ratus ribu, ya jangan lihat itunya dulu. Yang penting gini, lu udah membuahkan hasil, betul gak? Iya. Itu aku dari iklan juga gitu tuh, pertama kali dapat job iklan, gila senang banget nih. Senang banget. Nggak peduli loh kontraknya misalnya cuma 500.000, sejuta, 5 juta, 10 juta, kita nggak ngeliat itunya dulu. Pengalaman itu yang mahal. Iya, itu pengalaman itu bener sih. Kerja sama, duduk sama si sang direkturnya, terus dia pengen dia kan nyampein visinya pasti. Iklan gue pengen yang cheerful ya, di tengahnya begini, endingnya terus seperti ini. Ya karena gue juga bikin jingle. Jadi kita tahu seorang videographer atau seorang director yang punya produk tersebut, ketika brainwash sama kita ya. Iya. Itu pasti kan kita harus cocok ngomongnya. Iya, benar. Semakin banyak pengalaman, kita semakin ngerti bahwa sang jiwa si kreator yang buat video atau produk tersebut, kita jadi lihat, oh ternyata kerja sama orang profesional tuh seperti ini ya. Baru nanti ketika kita punya portfolio yang lengkap, kita baru bisa kasih lihat dengan harga yang segini, pantas gak kita dihargai dengan 50 juta satu iklan, pantas apa enggak? Kita lihat nih portfolio gue segini. Kalau ada penawaran ya berapa lu nawar? Baru di situ kita ngomong bisnis. Iya, benar. Yang penting pokoknya teman-teman semangat, terus jangan males. Semisalnya pun ada alat apa adanya, pakai itu. Iya benar. Pakai apa adanya dulu. Nanti urusan upgrade kalau lu udah ada hasil dari apa yang lu kerjain, baru lu upgrade. Aku setuju. Gitu. Karena bentar lagi Mike mau upgrade keyboard mahal nih. Di endorse Koeli. Produk sendiri ya. Amin Mike, amin. Koko sih berdoa satu kali kamu jadi seorang artis endorsement juga di Indonesia ini satu kali. Pastilah, pasti. Oke teman-teman, itu mungkin sekilas episode pertama dari Ruang Tamu Els bersama bintang tamu kita yang pertama, Michael Rodovan. See you again, keep creative and always positive. Bye-bye. Bye-bye.